Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Natasha Aprilia Haryana yang akan membahas materi baru mengenai Odoo. Nah, karena pada video sebelumnya saya telah membahas Odoo secara umum, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai Odoo Accounting. Di mana pada video ini saya hanya akan membahas mengenai pengertian dan fitur utama yang ada pada Odoo Accounting ini. Di sini mungkin teman-teman merasa bingung, apa sih bedanya Odoo dan Odoo Accounting itu? Nah, bisa dikatakan Odoo Accounting adalah salah satu modul manajemen keuangan yang ada dalam sistem Odoo, di mana modul ini telah dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas akuntansi. Aktivitas yang dimaksud ialah pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, manajemen anggaran, pengaturan pajak, serta analisis keuangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fitur utama yang ada pada Odoo Accounting. Yang pertama ialah buku besar umum. Fitur ini menyediakan pengelolaan akun-akun keuangan dan pencatatan transaksi keuangan, termasuk jurnal umum, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Fitur yang kedua ialah manajemen faktur. Fitur ini telah mengelola faktur penjualan dan pembelian baik yang sudah dibayar maupun yang masih terutang. Odoo juga dapat mengotomatisasi pembuatan dan pengiriman faktur. Lalu yang ketiga ialah rekonsiliasi bank. Fitur ini memudahkan proses rekonsiliasi antara data transaksi bank dengan catatan transaksi di sistem Odoo. Hal ini untuk memastikan akurasi. Lalu fitur yang keempat ialah pelaporan keuangan. Fitur ini menyediakan berbagai laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lainnya. Laporan-laporan ini dapat dihasilkan dalam berbagai format dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu fitur yang kelima ialah manajemen pajak. Fitur ini akan memungkinkan pengelolaan pajak secara otomatis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap negara, serta menghasilkan laporan pajak yang diperlukan. Lalu yang keenam ialah automatisasi. Fitur ini digunakan sebagai pengingat pembayaran jatuh tempo, pembuatan faktur berulang, dan rekonsiliasi otomatis yang memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu fitur yang terakhir ialah integrasi. Fitur ini sesuai dengan modul-modul lain yang ada di Odoo, seperti penjualan, pembelian, inventaris, dan HR untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien. Setelah apa yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa database pada Odoo harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan perusahaan tersebut. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih, serta sampai jumpa di video selanjutnya.